Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Raga Alam Prabunata, NPT 11190021, kelas Meteorologi 7A, dan rekan saya. Mohon izin, saya Afan Rizaldi Muhammad, NPT 11190003, kelas meteorologi 7A. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu fenomena meteorologi maritim, yaitu storm surge atau gelombang badai. Outline pertama yang akan kami bahas adalah introduction. Storm surge adalah naiknya permukaan laut yang disebabkan adanya badai yang kuat. Di sepanjang pantai, storm surge seringkali merupakan ancaman terbesar bagi kehidupan dan juga harta benda. Pemahaman mengenai storm surge diperlukan sebagai pengetahuan mengenai fenomena yang berpotensi terjadi di wilayah maritim. Contoh dari fenomena storm surge yang tercatat. Yang pertama disebabkan oleh badai Ike pada tahun 2008, yang mana badai Ike mendarat di dekat ujung pulau Galveston yang dikategorikan sebagai badai kategori 2. Storm surge setinggi 15 hingga 20 kaki di atas permukaan air pasang normal terjadi di sepanjang Bolivar, di Texas, dan di sebagian besar wilayah Teluk Galveston. Kemudian ada storm surge yang disebabkan oleh badai Katrina pada tahun 2005. Badai Katrina merupakan salah satu badai paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Badai ini menghasilkan kerusakan yang sangat besar, diperkirakan mencapai 75 miliar US dollar di wilayah New Orleans dan di sepanjang pantai Mississippi terdampak. Storm surge setinggi 25 hingga 28 kaki di atas permukaan air pasang normal disebabkan oleh badai ini. Selanjutnya ada badai Dennis pada tahun 2005, yang mana Dennis mempengaruhi sebagian besar wilayah Florida dan masuk meluas hingga ke Alabama. Storm surge setinggi 7 hingga 9 kaki menghasilkan kerusakan berat di wilayah bagian Amerika Serikat yang diperkirakan mencapai 2,23 miliar US dollar. Selanjutnya, storm surge. Storm surge adalah kenaikan abnormal tinggi permukaan laut di atas kondisi normal pasang laut. Storm surge ini dapat dianggap sebagai perubahan ketinggian muka laut akibat adanya badai. Hal ini terjadi akibat angin kencang yang memicu gelombang air laut menumpuk di pantai saat badai mendekat ke pesisir. Gambar di samping mengilustrasikan bagaimana storm surge terjadi. Storm surge terjadi diawali oleh adanya cyclone atau sebuah badai yang menciptakan dua aliran angin, yaitu yang menuju ke pesisir dan juga sebaliknya. Angin yang menuju pesisir tersebut menjadi pembangkit atau sumber energi dari terjadinya gelombang storm surge. Storm surge akan menciptakan gelombang besar yang akan menerpa pesisir pantai. Hal ini dapat memicu keadaan banjir ekstrim apabila dibarengin dengan terjadinya pasang. Selanjutnya ada storm surge formation. Saat badai terjadi di perairan laut dalam, angin yang bersirkulasi mendorong permukaan laut untuk menciptakan kolom air yang bersirkulasi secara vertikal, di mana gelombang hampir tidak terlihat. Saat badai bergerak lebih dekat ke pantai, air yang didorong ke bawah oleh angin tidak dapat bergerak lebih rendah lagi, sehingga air laut dipaksa ke sisi daratan. Hal ini menyebabkan gelombang storm surge. Meskipun tekanan rendah juga memberikan kontribusi terhadap surge, namun pengaruhnya sangat kecil, yaitu sekitar 5%. Tingkat keparahan storm surge tergantung pada pasang surut, kedangkalan perairan di daerah tersebut, dan sudut kemiringan air terhadap badai. Gambar di samping mengilustrasikan bagaimana formasi dari storm surge. Badai yang terjadi di laut lepas umumnya akan bergerak menuju ke daratan. Hal tersebut menyebabkan adanya angin sebagai sumber tenaga pembangkit dari storm surge tersebut yang akan menggerakkan gelombang air laut menuju daerah pesisir.
Adapun untuk tekanan rendah sendiri hanya berpengaruh 5% terhadap menambah ketinggian dari storm surge tersebut. Kemudian faktor pendukung pembentukan dan juga propagasi dari storm surge. Yang pertama, kekuatan dan ukuran badai. Selama badai, permukaan air naik membentuk gelombang badai, di mana kekuatan dan kecepatan angin tertinggi. Biasanya, surge terjadi di mana arah angin bertiup. Karena rotasi bumi, gelombang terjadi ke arah sisi kanan badai di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Badai yang lebih besar juga akan menyebabkan gelombang yang lebih besar. Kemudian selanjutnya ada atmosfer pressure. Atmosfer pressure merupakan faktor minor dalam pembentukan storm surge. Besarnya nilai atmosfer pressure akan semakin berkurang saat mendekati pusat badai. Low pressure akan menyebabkan terdorongnya air laut yang memicu gelombang lebih tinggi. Selanjutnya, kondisi dasar laut di dekat pantai. Faktor minor lain yang menentukan kekuatan gelombang adalah kemiringan pantai. Dasar laut yang dangkal dan halus dapat meningkatkan kecepatan dan kekuatan dari storm surge. Sementara dasar laut yang curam dan kasar akan memperlambat atau bahkan terkadang menghentikan storm surge itu sendiri. Pantai yang lebih lebar akan menghasilkan gelombang yang lebih tinggi daripada pantai yang lebih sempit. Selanjutnya, jarak pusat badai ke pantai. Agar gelombang pantai mencapai potensi maksimum, jarak antara mata badai dan pantai tidak boleh terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Jika jaraknya kurang, storm surge tidak dapat mengumpulkan kecepatan yang cukup untuk mendapatkan tenaga. Namun, jika badai terlalu jauh, gelombang akan kehilangan energi sebelum mencapai pantai. Selanjutnya, tides atau pasang surut. Gaya gravitasi matahari dan bulan menyebabkan air pasang rendah dan tinggi. Jika storm surge terjadi saat air surut, maka intensitas akan berkurang secara signifikan. Namun, jika storm surge terjadi saat air pasang, maka akan menyebabkan gelombang yang mampu menimbulkan kerusakan yang lebih berat. Selanjutnya, gelombang laut. Ketika gelombang pecah ke pantai, umumnya akan menimbulkan genangan air yang pada akhirnya memudahkan dari storm surge untuk mengatasi gesekan di pantai, sehingga dapat bergerak jauh lebih ke daratan. Selanjutnya, air tawar. Biasanya sebelum badai mencapai daratan, sebagian besar wilayah di pesisir yang dekat dengan badai tersebut akan menerima hujan deras atau peningkatan intensitas curah hujan. Hal tersebut menyebabkan permukaan air naik. Hal ini berlaku di daerah yang memiliki delta sungai, yang mana menyebabkan storm surge menjadi lebih besar dan kuat. Selanjutnya, bentuk dan sudut pantai terhadap badai. Pantai dengan bentuk cembung akan memiliki gelombang yang lebih rendah dibandingkan dengan pantai cekung. Jika badai bergerak sejajar dengan pantai, akan menyebabkan gelombang badai lebih rendah dan lebih lemah dibandingkan dengan badai yang bergerak tegak lurus terhadap pantai. Selanjutnya, observing and measuring storm surge. Yang pertama ada tide station. Tide station mengukur variasi water level di sepanjang pantai. Adapun kelebihannya, yang pertama tersedia secara real time, kemudian umumnya terletak di daerah terlindung dari gelombang, sehingga mampu mengukur still water atau keadaan air tenang. Selanjutnya, secara tradisional, cara yang paling dapat diandalkan dalam mengukur storm surge. Kemudian untuk limitasinya sendiri, yang pertama, terbatas jumlahnya di sepanjang pantai, kemudian validasi daerah rawan storm surge sulit dilakukan karena terbatasnya alat pengamatan, kemudian rentan kehilangan daya listrik atau mengalami kerusakan. Selanjutnya, high watermark. High watermark merupakan garis yang ditemukan pada pohon ataupun penanda buatan untuk mengukur elevasi tertinggi permukaan air laut saat terjadi peristiwa banjir. Biasanya terbuat dari benda yang mudah mengapung. Survei dilakukan setelah storm surge usai dengan menemukan dan mencatat watermark, biasanya melalui metode GPS. Untuk kelebihannya sendiri, secara tradisional, metode terbaik untuk menangkap sebuah peristiwa storm surge tertinggi. Adapun untuk limitasinya, tidak tersedia secara real time, mudah rusak, jadi perlu dilakukan survei sesegera mungkin setelah kejadian, kemudian bersifat subjektif,
Kemudian umumnya meliputi efek gelombang run-up dan set-up, serta persentase mewakili still water-nya sangat kecil. Selanjutnya ada pressure sensor. Pressure sensor dari Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat bersifat barometric temporary, sehingga dapat memberikan informasi durasi storm surge, waktu kejadian, dan juga kedalaman maksimum. Sensor dipasang di sekitar pos dan juga struktur lainnya sebelum kedatangan badai. Kelebihannya sendiri mampu memberikan informasi waktu yang tidak dapat diperoleh melalui high watermark, kemudian dapat dipasang sebelum badai terjadi di lokasi tertinggi storm surge yang diharapkan. Kemudian untuk limitasinya sendiri, informasi dari sensor tidak tersedia secara real time, kemudian mencakup bias akibat efek gelombang yang akan cenderung overestimate dalam memperkirakan tinggi storm surge. Kemudian instrumen mungkin dapat rusak saat terjadi badai. Kemudian warning untuk storm surge. Storm surge sendiri sangat sensitif terhadap karakteristik siklon, sehingga sangat sulit diprediksi. Jalur siklon seringkali tidak menentu, sehingga sulit untuk memperkirakan di mana dan kapan badai akan mendarat dan seberapa tinggi air pasang pada saat kejadian tersebut. Elemen lain yang berkontribusi terhadap resiko storm surge termasuk kecepatan dan intensitas siklon, sudut siklon saat melintasi pantai, bentuk dasar laut, dan topografi setempat. Semua faktor tersebut membuat sangat sulit untuk secara akurat memprediksi kedatangan dan juga skala dari storm surge secara pasti. Baik, selanjutnya yaitu storm tide. Pengertian dari storm tide itu sendiri yaitu total tinggi permukaan air laut yang diamati selama badai, selama adanya storm surge, yang merupakan hasil dari kombinasi storm surge dengan pasang astronomi atau normal tide. Pasang surut astronomi atau normal tide disebabkan oleh tarikan gravitasi matahari dan bulan dan memiliki efek terbesarnya pada permukaan air laut selama bulan baru dan bulan purnama, atau ketika matahari, bulan, dan bumi dalam garis sejajar. Storm tide tertinggi sering diamati selama adanya badai yang bertepatan dengan bulan baru atau bulan lama. Jadi, fenomena storm tide sendiri yaitu ketika normal tide pada bulan baru atau bulan purnama dibarengi dengan adanya badai yang menghasilkan storm surge sehingga terbentuknya yaitu storm tide. Pada ilustrasi gambar terlihat mean sea level ditambah dengan storm tide akan menghasilkan ditambah dengan storm surge akan menghasilkan storm tide yang melampaui dari ketinggian storm surge dan mencapai ke di atas ketinggian dari daratan. Selanjutnya yaitu grafik yang mengilustrasikan pasang normal atau normal tide yang berinteraksi dengan storm surge untuk menghasilkan storm tide pada kejadian siklon tropis Vance di Australia pada tahun 1999. Pada garis hitam yaitu storm surge di mana hanya mencapai 3,5 meter yang ketinggian dari normal tide yaitu kurang dari 3,5 ditambah dengan adanya storm surge mencapai 3,5 menghasilkan storm tide yang mencapai 4,9 meter, yaitu yang menghasilkan storm tide ini dihasilkan dari adanya storm surge dan gabungan dari normal tide dan storm surge. Dari grafik dapat dianalisa bahwa kisaran pasang surut besar yang dialami di sebagian besar garis pantai tropis Australia berarti bahwa dampak terburuk hanya akan terjadi ketika storm surge tiba pada saat air pasang atau normal tide yang sedang pasang. Misalnya storm tide yang kuat mampu menjadi fenomena yang merugikan di beberapa kejadian. Contoh dampak dari storm tide meliputi kerusakan yang sangat parah pada bangunan tempat tinggal, komersial, fasilitas transportasi, infrastruktur, lahan subur, dan aset ekonomi lainnya. Bencana atau fenomena storm tide terburuk pernah terjadi di Teluk Meksiko dan Teluk Benggala. Di Teluk Meksiko pada tahun 1900 di kota Galveston, Texas,
Storm Tide menewaskan 6.000 jiwa penduduk dan menghancurkan separuh kota. Untuk di Teluk Benggala pada tahun 1970, Storm Tide dengan ketinggian 3-9 meter mengakibatkan korban tewas mencapai 300.000 jiwa di Bangladesh. Dan pada 1991 terjadi fenomena yang sama mengakibatkan 150.000 orang tewas dan 10 juta jiwa kehilangan tempat tinggal. Untuk mendapat pemahaman yang lebih baik tentang kerentanan dan risiko yang dihadapi oleh masyarakat pesisir pantai, perlunya prediksi untuk memberikan peringatan mengenai potensi terjadinya storm tide sebagai mitigasi terhadap fenomena tersebut. Menurut Granger dan Smith pada tahun 1995 telah melakukan penelitian sehingga menghasilkan klasifikasi parameter cuaca mengenai fenomena storm tide saat terjadinya badai. Pada skala ini menggabungkan antara central pressure atau pusat tekanan di pusat badai dengan kecepatan angin dan ketinggian gelombang, di mana pada skala pertama yaitu saat tekanan di pusat badai lebih dari 985 hektopascal dan kecepatan angin kurang dari 125 km per jam, digabungkan dengan tinggi gelombang 1,2 sampai 1,6 meter, potensi kerusakannya diartikan minimal. Soalnya pada skala nomor 2 yaitu ketika di pusat badai tekanannya 970 hingga 984 hektopascal dengan kecepatan angin 125 hingga 170 km per jam dan gelombang yang dihasilkan 101,7 hingga 2,5 meter menghasilkan potensial damage yaitu sedang atau moderate. Dan untuk skala nomor 3 yaitu ketika pusat tekanan badai 945 hingga 969 hektopascal dengan kecepatan angin 170 hingga 225 km per jam yang menghasilkan ketinggian gelombang 2,6 hingga 3,8 meter menghasilkan potensial damage yaitu ekstensif yang pernah terjadi di Minifred tahun 1986. Untuk skala nomor 4 yaitu jika tekanan pusat badai 920 hingga 944 hektopascal dengan kecepatan angin 225 hingga 280 km per jam yang menghasilkan 3,9 ketinggian gelombang 3,9 hingga 5,5 meter, maka akan potensial kerusakannya yaitu signifikan yang pernah terjadi di Aifu tahun 1989. Misalnya untuk skala yang tertinggi, skala nomor 5 yaitu jika tekanan pusat badainya kurang dari 920 dan kecepatan anginnya melebihi 280 km per jam yang menghasilkan gelombang melebihi 5,5 meter, maka potensi kerusakannya yaitu ekstrim yang pernah terjadi di Mahina pada tahun 1899. Dari klasifikasi parameter cuaca ini dapat dibuatkan peringatan dini jika terdapat pusat badai yang parameter cuacanya terdapat dalam klasifikasi yang berpotensi adanya storm tide, maka perlunya diberikan peringatan dini untuk mengurangi dari kerusakan yang akan terjadi atau sebagai mitigasi bencana. Baik, mungkin itu saja dari kami. Demikian pemaparan kami mengenai salah satu fenomena meteorologi maritim yaitu storm surge. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.